Halo teman-teman semua, apa kabar? Udah agak lama nih kita nggak bikin video ya. Kesibukan udah agak beda di tahun 2023 ini. Tapi kita lagi mencoba untuk bisa ya lebih produktif ya, berkontribusi dengan pemikiran-pemikiran, ide-ide gitu ya. Nah, pada video kali ini saya pengen bahas tentang pentingnya para pemimpin memahami tentang paling tidak ya dasar-dasar tentang kesehatan mental, karena situasinya udah makin mengkhawatirkan nih guys. Seperti apa mengkhawatirkannya? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita. Kali ini video ini sebenarnya melanjutkan ide tentang Employee Assistance Program ya. Di sebulanan yang lalu kalau nggak salah saya bahas itu. Kenapa itu penting ya? Kenapa organisasi sekarang mulai menyadari bahwa kayaknya sih kita butuh untuk menyediakan layanan bagi karyawan. Tidak hanya urusan fisik ya, seperti kesehatan fisik ya, kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan mental. Nah, banyak yang mengatakan bahwa seolah-olah ada anggapan gitu bahwa generasi yang belakangan ini generasi yang lembek, yang dikit-dikit mental health ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit kecewa gitu ya, dikit-dikit resign, ujung-ujungnya begitu ya, dikit-dikit depresi gitu. Bisa jadi ya kalau kita mau pakai perbandingan dibandingkan generasi yang lalu, tapi sebenarnya situasinya nggak bisa diperbandingkan. Nah, kenapa? Kita lihat ya. Oke, anggaplah generasi yang sebelumnya juga adalah generasi yang memang mengalami ujian hidup yang tidak mudah ya. Zaman dulu misalnya yang namanya bullying di kantor itu ada gitu ya. Jadi senior di kantor suka ya memperlakukan juniornya dengan semena-mena misalnya, anggaplah itu ada. Lalu dianggaplah bahwa toh generasi masa itu nggak gampang depresi tuh gitu kan. Tapi kita nggak bisa perbandingan itu dengan situasi sekarang. Pertama, betul bullying di kantor itu tidak lagi ada mungkin zaman sekarang, karena gampang sekali diperkarakan ya. Kalau ada ketidakadilan yang berlebihan gitu, kalau ada tekanan-tekanan yang di luar wewenang yang berlebihan di berbagai instansi, saya pikir di berbagai organisasi, saya pikir tuh gampang banget diperkarakan, gampang banget diviralkan zaman sekarang. Jadi mungkin tekanan kayak gitu udah nggak ada atau sangat sedikit ya ada di zaman sekarang. Nah, tapi problemnya adalah yang dialami orang zaman sekarang tuh beda. Saya sering mencontohkan begini, termasuk yang ada di sekolah ya, orang-orang yang masih sekolah atau anak-anak adik-adik kita yang masih sekolah. Zaman dulu orang untuk ngebully itu butuh keberanian besar karena prosesnya harus face to face. Ya, saya mau menghina seseorang, saya harus face to face sama dia. Jadi butuh keberanian besar, butuh nyali yang sangat tinggi. Di zaman sekarang nggak harus. Zaman sekarang orang bisa membuli, menghina secara virtual gitu ya, secara digital, lewat medsos misalnya, lewat menyebarkan pesan-pesan hoax di WhatsApp misalnya, di grup WhatsApp atau di media yang lain. Jadi hinaan, cercaan itu tidak hanya terjadi ketika berhadapan, tetapi terjadi lebih sering, terus-menerus. Bahkan ketika orang yang dihina, dibully itu sudah tidak ada lagi di lokasi. Gitu. Jadi kalau dulu orang butuh keberanian besar karena harus face to face, sekarang tidak mesti butuh keberanian besar. Kalau dulu hinaan itu hanya berlangsung di momennya itu ya, bulian itu hanya berlangsung di momen itu saja. Sekarang bulian itu bisa terus berlanjut bahkan ketika orang yang dibully itu sudah pulang. Kalau dulu bulian itu tidak bisa menembus ruang-ruang privat ya. Orang tidak mungkin dibully
di kamar tidurnya sendiri atau di rumahnya sendiri, melewati pagarnya jadi nggak mungkin deh. Ya kakak kelas yang ngebully adik kelas itu nggak mungkin di depan pagar rumah gitu, apalagi masuk ke kamar kan. Pasti cuma di sekolah aja, itu pun di ruang yang tertutup ya. Jarang sekali di ruang terbuka. Tapi sekarang itu bisa masuk ke ruang-ruang privat lewat media sosial. Sehingga ini kalau dari kacamata NLP ya, meskipun itu sifatnya mungkin tidak nyata secara fisik, tapi nyata secara pikiran, dan impactnya secara perasaan bisa jadi sama, ya kan? Karena pun ya, kalau kita dihina secara langsung pada masa itu ya, yang bikin kita sakit hati kan bukan momen dihinanya itu aja. Yang bikin sakit hati adalah memori yang kita simpan yang diulang-ulang sampai beberapa tahun mungkin setelahnya. Artinya kita memang memproduksi dan mereproduksi sendiri momentum penghinaan itu yang bikin kita sakit hati terus menerus. Nah, berarti kata kuncinya kan sebenarnya memang apa yang ada di pikiran itu yang berbahaya kan, bukan semata-mata kejadiannya. Nah, problem dengan media sosial kan begitu, seolah-olah itu hanya ketikan ya, hanya teks, seolah-olah itu hanya video rekaman, seolah-olah itu hanya penghinaan secara digital atau virtual. Tetapi begitu terekam menjadi memori, dia punya potensi yang sama. Nah, bedanya adalah penghinaan, bulian di zaman sekarang berlangsung terus-menerus, bahkan menembus ruang-ruang privat. Ketika orang di kamarnya pun dia masih bisa menerima bulian atau hinaan. Zaman dulu enggak gitu. Nah, sehingga saya mengatakan ini nggak bisa diperbandingkan gitu. Jadi nggak bisa mengatakan anak zaman sekarang digituin aja sakit hati. Nggak bisa dibandingin karena jenisnya beda. Orang zaman dulu dihina dengan cara yang seperti dialami zaman sekarang belum tentu kuat juga secara mental. Itu. Nah, tapi poin saya kembali adalah artinya memang kesehatan mental ini jadi krusial sekali untuk diperhatikan. Terutama oleh para pemimpin kalau kita bicara dunia kerja ya, orang dewasa pun tidak bisa merdeka sepenuhnya dari kemungkinan dia misalnya depresi, tertekan gitu ya. Karena tekanan itu berlangsung terus-menerus. Ini tidak lagi hanya terjadi di pekerjaan. Zaman bapak saya almarhum ya bekerja, saya nggak inget tuh ya beliau ditelepon ya, ke rumah malam-malam oleh atasan untuk ngerjain pekerjaan apalah gitu ya. Itu nggak ingat saya, karena di masa itu pekerjaan itu ya berhenti di kantor. Kalau jam 5 pulang, dulu nggak jam 5 sih, dulu kan 6 hari kerja ya. Tapi jam pulang kantor ya selesai gitu, pekerjaan sudah dianggap selesai, dilanjutkan besok lagi. Sekarang kan enggak. Sekarang jam kerja, apalagi setelah pandemi ini ya, jam kerja hampir-hampir tidak ada batasannya, dalam artian dia sangat cair gitu. Di satu sisi ada kritik terhadap karyawan yang kok maunya fleksibel terus ya kan, tapi di sisi lain atasan juga maunya fleksibel terus ya, atasan maunya fast respon meskipun dia barusan WA-nya itu jam 10 malam gitu. Meskipun dia WA-nya di weekend, maunya fast respon gitu. Jadi kalau WA-nya Jumat malam maunya dijawabnya langsung malam itu atau Sabtunya, bukan di hari Seninnya gitu, padahal hari Sabtu Minggu libur gitu. Kalau di WA pas lagi cuti ya diharapkan jawabnya pas cuti itu juga, padahal cuti ya harusnya kan tidak diganggu pekerjaan gitu kan. Terlepas dari berbagai situasi organisasi, saya ingin mengatakan bahwa jam kerja nggak karu-karuan, sehingga mungkin saja orang itu merasa tekanan pekerjaan itu berlangsung 24 jam. Mungkin saja, atau setidaknya lebih dari 8 jam lah. Mungkin saja. Mungkin saja dia ada jeda beberapa saat, dia nonton Netflix dulu sore-sore, tapi kalau di total bisa jadi memang dia tetap kerja lebih dari 8 jam. Mungkin lebih dari 12 jam. Belum ditambah dengan kalau bicara orang Jakarta atau kota-kota besar ya, ada sekarang sudah mulai lagi work from office, sehingga ada waktu perjalanan yang cukup menyita pikiran dan penuh tekanan tentu saja ya. Sehingga situasinya memang nggak bisa dibandingin gitu. Dan inilah yang membuat kita para pemimpin perlu aware bahwa tim kita itu mungkin saja mentalnya tidak sehat. Mungkin saja. Iya, gejala-gejalanya adalah dari perilaku-perilaku yang mungkin
kita bisa mengatakan sepertinya kok nggak normal, gitu ya. Misalnya emosinya nggak stabil ya, produktivitasnya tidak konsisten gitu ya, kejenuhan yang sepertinya berlarut-larut, kecemasan yang terlalu tinggi, itu mungkin saja terjadi. Nah, disinilah pentingnya para pemimpin lebih peka atas situasi kesehatan mental timnya, jauh lebih peka dibandingkan dulu. Dan masa lalu itu kita juga bisa melihat bahwa di masa lalu kohesi sosial tuh lebih baik gitu ya. Orang masih banyak yang sangat akrab dengan tetangga gitu, dengan saudara. Sekarang ini orang memang individual, dan kebutuhan manusia untuk saling mengisi, saling melengkapi itu nggak kejadian di zaman sekarang, karena memang kita itu didesain untuk hidup sendiri-sendiri ya, sehingga momen-momen berbagi, sharing itu tidak mesti kejadian gitu. Dan ketika proses itu dilakukan di kantor, kadang-kadang itu dianggap tidak produktif, ngobrol-ngobrol mulu ya, padahal manusia itu butuh ngobrol ngobrol yang santai, yang ringan gitu. Nah, disinilah para pemimpin sepertinya perlu aware dengan possibility bahwa timnya itu mungkin saja secara mental memang tidak sepenuhnya sehat, sehingga perlu ditreatment. Apakah akhirnya perlu ditreatment oleh psikolog, atau dalam kondisi yang masih ringan ya setidaknya perlu diajak bicara gitu ya, diajak ngobrol, dibantu supaya nggak jadi berat gitu ya. Kalau sudah berat ya butuh bantuan profesional, tapi jangan-jangan sebelum jadi berat kita setidaknya bisa membantu meringankan. Bentuknya macam-macam, yang paling basic ya dengan berlatih mendengarkan saja gitu ya. Orang ketika didengarkan dengan baik seringkali rilis ya emosinya dan menemukan sendiri solusinya, orang yang masih sangat sehat begitu. Kalaupun ada nasihat ya kita bisa kasih nasihat yang mungkin bermanfaat juga bagi tim kita. Tapi intinya peka gitu ya. Berlatih peka kepada kemungkinan situasi yang membuat tim kita itu tidak sehat secara mental. Nah, begitu juga dengan peka untuk tidak memberikan beban-beban yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, saya masih sering ketemu leader-leader yang dengan dalih atau dengan bungkus ketegasan, disiplin itu kadang-kadang suka melakukan statement-statement yang berlebihan ya. Nadanya, kesannya, pilihan katanya itu berlebihan sehingga menimbulkan tekanan psikis yang tidak perlu ya. Pilihan kata-kata yang sebenarnya bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Ya kan sebagai pemimpin kan harusnya kosakatanya jauh lebih banyak gitu ya. Pilihan katanya lebih banyak. Kalau susah pilih kata-kata yang bagus yang buka tesaurus kan gitu loh. Ya, kenapa mesti menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan ya, emosi negatif gitu. Padahal esensinya nggak dibutuhkan kayak gitu. Esensinya pengen menegur, pengen ngingetin. Betul, itu boleh-boleh saja, tentu saja, tapi kan kata-kata tidak perlu dengan kata yang menyakiti ya kan. Nah, itu yang saya masih sering menemui ya, pilihan-pilihan kata seperti itu padahal ada cara lain. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu disadari oleh para pemimpin, karena posisi pemimpin tuh ya suka tidak suka secara psikologis dianggap di atas timnya. Ya, bayangkan sesuatu yang dijatuhkan dari atas ya punya impact yang tidak sedikit ya. Jadi kalimat hinaan yang datang dari atasan itu ya punya dampak yang berbeda dibandingkan dengan dari teman-teman biasa gitu. Nah, inilah salah satu ya saya pikir alasan para pemimpin, yuk kita ya tambah wawasan kita tentang kesehatan mental, peka terhadap situasi psikis tim kita ya, diantisipasi kalau seandainya masih berupa gejala-gejala ringan, dan kalau seandainya sudah menjadi berat ya disarankan untuk bertemu dengan profesional ya, secara online misalnya teman-teman di Adante Solution ya, psikolog yang bisa bantu hal itu gitu. Tapi jauh lebih penting adalah kita berlatih untuk peka dulu ya, supaya bisa membantu, mendengarkan, meringankan, dan juga menghindari jangan sampai ada kita yang memberikan tekanan itu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.